Sidang tahap kedua yang digelar hari ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua belah pihak. Perhatian publik pun tersita, mengingat kasus ini menyangkut tuduhan serius berupa pengancaman dan pemerasan yang dilayangkan oleh Reza Gladys terhadap Nikita. Jalannya sidang diprediksi akan berlangsung panas. Hal ini tak terlepas dari pernyataan Reza Gladys melalui kuasa hukumnya yang menyatakan siap memberikan perlawanan sengit. Pernyataan ini memicu respon dari pihak Nikita, yang memastikan tidak akan tinggal diam. Seperti yang kami sampaikan yang lalu, ini kan modus investasi. Kalau ada bilang modus, itu salah besar. Karena ada aturan hukum yang mengaturnya. Perma 1, 1956. Kita ada berapa orang? Ada 1 kah? Ada 2 kah? Ada 3 kah? Itu yang akan nanti di materinya yang akan diperiksa antara penggugat dengan tergugat, bukan dengan turut tergugat. Turut tergugat sifatnya pasif, bukan masuk di dalam satu gugatan pokok. Jadi kan kalau saya dengar kan ada turut tergugat. Turut tergugat bang. Ya, turut tergugat dari kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan itu sifatnya pasif. Sebenarnya yang bayar saat 50 miliar nih. Sebenarnya kita sebenarnya kalau memang ada perkataan nanti jaksa tanggung renteng segala, itu orang akan ngerti hukum. Uang prestasi adalah para pihak tergugat dengan penggugat. Turut tergugat pasif. Paham ya? Gitu. Jadi kalau orang bilang, oh ngapain sih gini? Kenapa emangnya? Emang nggak boleh? Orang pengen tahu. Orang ini kasusnya unik kok. Karena menurut gue gini loh, ini kan kasus menuju ke pidana. Iya. Jika kasus ini menang, maka pidananya itu akan lempeng, malah iya, pidana tanggal 24. Pidana tanggal 24 itu adalah di sini juga. Di sini juga kan. Dan ini kalau ini mediasi ini berhasil, ini akan gugur pidana-pidananya, akan gugur kalau berhasil loh ya. Kalau berhasil dan ini menang, perdata berarti pidana itu tidak ada karena bisa ini sama Bang Fahmi ini loh, perdata aja menang. Berarti kasusnya nggak ada lah buat pidananya kayak gitu. Pokoknya ini berkaitan, sangat berkaitan sekali, makanya dipantau banget waktu tanggal 28 Mei sidang pertama tuh masuk langsung, terus 11 juga masih datang lagi. Sekarang pun datang lagi pengen lihat mediasi. Betul, karena ini adalah kunci menuju ke pidananya. Ini pintu kunci. Kalau ini kebuka, plak, aman. Pidana insya Allah aman. Gitu loh. Ini menurut pandangan kita, karena yang pidana itu kan karena kasusnya katanya bukan uang prestasi kan. Ya. Jadi jika perdata ini diluluskan, uang prestasinya, maka pidananya aman. Berarti pidana yang dituntut adalah tidak ada. Karena ini ternyata adalah uang prestasi, kerjasama, kayak gitu kan. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang perseteruan memuncak. Nikita Mirzani siap guncang sidang lawan Reza Gladys dengan bukti baru. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Setelah 97 hari ditahan dan menghadapi opini publik yang dibelah dua, Nikita Mirzani kini kembali ke panggung utama, bukan panggung infotainment, tapi ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggalnya sudah ditentukan, Selasa 24 Juni 2025. Sebuah tanggal yang bukan hanya menjadi penanda dimulainya proses hukum, tapi juga kalau semua berjalan sesuai skenario, babak baru pembalikan narasi. Nikita bukan datang dengan tangan kosong. Bersama tim hukumnya, terutama sang pengacara Fahmi Bachmit, mereka menyiapkan bukti mengejutkan yang akan dipaparkan dalam sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menyeret namanya. Publik bertanya-tanya, fakta apa yang akan diungkap? Apakah ini akan menjadi titik balik? Apakah justru nama Reza Gladys yang akan mendapat sorotan baru? Bukan sebagai pelapor, tapi sebagai pihak yang akhirnya perlu banyak menjelaskan? Ini bukan hanya soal siapa yang benar, tapi siapa yang bisa membuktikan kebenaran. Dan Nikita tampaknya tak lagi ingin membela diri di media sosial. Ia memilih tempat yang lebih elegan, pengadilan.
Kita semua tahu, ketika seorang Nikita Mirzani memilih diam itu bukan karena habis akal, tapi karena ia tengah bersiap membuat lawan terdiam. Yang menarik, seringkali mereka yang paling keras berteriak tentang kebenaran, justru paling takut saat kebenaran itu akhirnya benar-benar datang. Jadi mari duduk manis, karena 24 Juni bukan hanya tanggal sidang, tapi mungkin, sangat mungkin, awal dari plot twist yang tak pernah mereka duga. Sebenarnya dugaan tindak pidana pemerasan dengan jumlah sebesar kurang lebih 4 miliar, ya dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer. Ya, kalau bukti-buktinya itu semalam sudah kami sampaikan, itu ada kami sajikan kepada penyidik berbentuk rekaman dan berbentuk hasil chattingan, seperti itu. Abang, dengan adanya dugaan pemerasan 4 miliar itu transaksi secara 2 kali, banyak orang yang kan bilang bahwa itu bisa disebut sebagai uang tutup mulut. Apakah betul klien abang yang ketakutan atau memang diminta dari pihak sebelah itu, Bang? Klien kami ini diancam. Ya, pengancaman yang dilakukan itu jelas. Buktinya ada di dalam bukti chattingnya. Sebagai contoh. Contoh ya, ada bahasa titik-titik, kamu akan hancur. Ya, gitu. Nah, ini contoh ya. Tapi itu juga kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu. Dan kalau mau ketemu harus begini. Jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau enggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, saya tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini. Setelah ketemu begini. Selain karena adanya ancaman itu, Bang. Kalau misalkan kata netizen, kalau misalkan aman, kenapa harus takut kalau diancam? Saya jelaskan, kalau saya jelaskan seperti itu kan masuk dalam materi perkara, iya kan? Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure, iya kan? Contoh seperti ini, kalian pasti pernah dengar kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya. Itu kan sama itu menjelekan itu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutup-nutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu. Ya, jangan review di medsos. Nah, ini kan metode-metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Seperti itu dia. Tapi Bang, kan menurut keterangan dari pihak sebelah kan klien Abang sendiri yang justru mencari-cari terlapor untuk bertemu agar tidak bersuara soal atau tidak mereview tentang skincare-nya itu. Berarti ada kekhawatiran khusus dong, Bang? Kita tidak pernah meminta tidak mereview secara terang-terangan, ya. Yang pasti di dalam, ya, nanti saya lebih masuk dalam ini klien ini. Klien kami ini menghubungi teman sejawatnya. Terhadap komunikasi antara klien kami dengan teman sejawatnya Dr. O menyarankan seperti itu. Nah, seperti apa saran dia? Biar nanti penyidik mendalami ya. Berarti dalam artian di sini perantara Dr. O ya, antara NM dengan Dr. Reza, ada Dr. O yang menjadi perantara. Bisa kita sebenarnya. Kalau perantara saya belum bisa pastikan ya, tapi yang pasti klien kami sebagai teman sejawatnya menghubungi teman sejawatnya yaitu Dr. O untuk meminta saran. Dan itu diatur. Kalian ini ya udah dibilangin jangan suka cari-cari kesalahan Dr. Reza Gladys. Orangnya tuh lagi fokus mau mediasi katanya. Tapi bentar deh, ini mediasi sama siapa ya? Sama Nikita Mirzani, bukan sama yang katanya korban skincare? Tapi jangan dong cari-cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya jangan sampai publik itu malah terkecoh, seolah-olah semua konflik ini cuma urusan antara artis lawan dokter. Padahal di sisi lain Bang Fahmi Bahmid itu jadi kuasa hukum korban skincare yang kasusnya terpisah. Nah, ini penting loh. Dan kalau ada yang bilang, loh kok Bang Fahmi ini kuasain dua-duanya sih, serakah banget nih, kita iya korban skincare juga iya. Kayaknya lupa deh bahwa advokat itu profesi bebas. Kalau ada yang bilang dirinya bukan alpukat, ya harusnya ngerti juga ya bahwa advokat itu bisa mewakili siapa aja sepanjang legal dan etis. Sekarang kita balik ke topik ya yang katanya dicari-cari kesalahan. Soalnya korbannya baru melapor tahun 2025, padahal katanya pakai skincare-nya tahun 2023.
Wow, ini mau nuduh korban telat sadar atau justru ngaku secara tidak langsung ya bahwa produk itu memang beredar di tahun 2023. Kalau katanya itu dibeli tahun 2023, jadi pernah ngaku jualan dong. Dan soal laporan yang katanya telat, yuk mari kita buka wawasan sedikit ya teman-teman. Banyak korban, apapun jenis kasusnya butuh waktu untuk melapor. Butuh pulih, butuh berani, dan yang pasti butuh sadar bahwa yang mereka alami itu abnormal. Jadi ya kalau memang nggak ada salah, mau dicari juga nggak bakal ketemu. Tapi kalau memang ada jejak-jejak yang ditinggal, ya kadang tanpa dicari pun bisa muncul sendiri. Jadi guys, mari kita bantu sama-sama, bukan tutup-tutupi fakta ya, tapi buka-bukaan logika. Dan buat yang masih ribut, Bang Fahmi pegang dua sisi, tenang. Beliau advokat bukan alpukat, kerja pakai otak bukan pakai blunder, maksudnya pakai blender. Aroma panas perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys akan mencapai babak baru dalam sidang perdana yang digelar Selasa 24 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki alias Mail akan duduk di kursi terdakwa. Menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, sang artis dipastikan hadir secara langsung dalam persidangan dan telah mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi proses hukum tersebut. Tak hanya kesiapan pribadi, tim hukum juga mengisyaratkan bahwa mereka membawa kejutan ke ruang sidang. Bukti baru yang mereka sebut mengejutkan akan dibuka di hadapan majelis hakim dan masuk dalam materi dakwaan. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys bermula dari siaran langsung di media sosial, di mana Nikita Mirzani diduga melontarkan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik produk milik Reza Gladys. Dalam upaya penyelesaian, Reza Gladys disebut menghubungi Mail, asisten Nikita Mirzani, untuk mencari jalan damai. Namun komunikasi itu justru berbuntut panjang. Pihak Reza Gladys mengklaim Nikita Mirzani meminta uang tutup mulut senilai 5M. Setelah negosiasi, Reza Gladys disebut telah mentransfer 4M dalam 2 tahap masing-masing 2M. Merasa ditekan dan terancam, Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan Mail ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan TPPU. Setelah proses penyidikan berlangsung, Nikita Mirzani dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum pada 4 Maret 2025. Kini Nikita Mirzani ditahan di Rutan Pondok Bambu sejak 5 Juni, sementara Mail berada di Rutan Cipinang. Mereka menjalani masa tahanan selama 20 hari sambil menanti proses persidangan. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani juga mengambil langkah hukum dengan menggugat balik Reza Gladys senilai 100M atas dugaan wan prestasi. Sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan pada 1 Juli 2025 mendatang dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan 2 perkara besar yang saling berkaitan dan melibatkan nama-nama tenar, publik pun menantikan bagaimana babak baru kisah panas ini akan terungkap di ruang sidang. Akankah bukti yang dibawa Nikita Mirzani mengubah arah kasus? Jawabannya akan mulai terlihat pada 24 Juni besok.